Rasanya apa sih kalau menjadi seorang rapper di Indonesia? Gampang nggak sih diterima masyarakat? Challenge-nya apa sih paling gede? Challenge-nya adalah tiap ketemu orang yo-yo pasti. Emang segede apa komunitasnya sih Ameng yang khusus di genre ini? Kalau dibilang gede, gede banget sih. Kalau misalnya kita pergi ke Papua paling ujung sana tiba-tiba ada komunitas rapnya. Kita pergi ke Aceh tiba-tiba ada komunitas rapnya. Itu satu bukti bahwa ternyata pergerakannya merata memang. Apa sing salah di bener-bener no. Sing buruk tuh ada kawan dan salah-salah no. Itu tiap minggu kita dikirimin 50 lebih video klip baru dari Sabang sampai Merauke. Mereka udah bikin sendiri tuh? Bikin video klip? sendiri, distribusi sendiri. Jadi nggak ada label? Nggak ada label, manage sendiri. Nah itu jadi satu pecutan juga buat kita bahwa kalau aku dan Yaku nggak ngapa-ngapain, kita ketinggalan nih. Teman setia balik lagi. Ya Stocks. Tapi kali ini agak berbeda, kita di luar karena kita lagi di Austin, Texas, Texas. USA. Benar. Asik. Jadi part of South by Southwest ini kita discover ternyata ada kebanggaan orang Indonesia yang akan perform besok di sini. Kita Dan- hadirkan langsung. Ini dia Yako. Dan juga 13. Tuan 13. 13. Tapi Tuan 13 tuh nama panggung kan. Iya. Mungkin kita manggilnya jangan Tuan kan. Upi aja, Upi Upi ya. aja. Upi. Saya juga nggak nyaman ya panggil Tuhan. Iya. Bukan Upi Abu kan? Bukan, Upi aja. Upi aja ya. Welcome to Terus, Texas. Yeay. Jadi kayaknya baru nyampe semalam jadi masih kayak Kita setiap bisa tidur power Yes. nap. Setiap Pasti. setiap Seru hari banget sih, jatuh. that was the longest day of my life. Bener-bener kayak nggak nyampe-nyampe. sama, gue juga kemarin. Gue nggak pernah naik pesawat selama ini sih. 3 kali 30 jam. kan? 3 Tiga kali. kali, Oh my tiga god. 3 kali. Jakarta ini. Transit, itu Iya, 3 iya. kali. Dan it was one of my itu udah 30 anyways. jam aja. Tapi gimana nih ceritanya? Mungkin Mbak Yani Octavia. Namanya nih Octavia ya namanya. Makanya panggilannya Yako. Apa tuh? Jadi Gimana nih? Ceritanya kenapa nih? wow, terus terang sih excited banget karena bisa tampil showcase di South by Southwest ya bareng sama Tuan 13 gitu. This is our first time juga manggung berdua di luar negeri. Nggak kedua sebenarnya di Kedua, Singapura baru pernah Singapura. gitu. Terus kemudian tahun ini ya bisa dapat kesempatan Ini- tampilin showcase. Caranya bisa dapat Diundang. slot, diundang atau bisa book slot atau Oke. harus gimana dulu prosesnya? Gue tuh sering banget kirim-kirim profil musisi gitu kan, kirim profil kita gitu ke luar negeri gitu, ke festival-festival di luar. Nah tahun ini mungkin termasuk salah satu yang terkurasi untuk bisa tampil di South by Southwest ini. Oke. Oh ini mungkin juga salah satu tips ya buat teman-teman yang mungkin rapper, musisi Ya. ataupun apa. Jadi kalau misalkan pengen showcase di luar negeri ternyata masih bisa Yap. tidak hanya dipanggil atau di discover, tapi Ya. kita juga bisa kirimin profile Ya kita jemput bola gitu. Iya benar juga, benar. This is actually a very good ini ya tips nih buat teman-teman. Tapi mungkin aku penasaran dikit deh sebelum kita bahas kalian akan manggung di South by Southwest ini. Ceritanya, jadi rapper tuh gimana sih gitu? Udah berapa lama ya juga kalau ya? aku kan kita tahu ini sebenarnya dosen ya, ibu juga dosen kok Kepala tiba-tiba sekolah juga loh? kepala sekolah tuh tiba-tiba jadi yo-yo. Ya, apa sih cerita udah berapa? Gitu. Rapping dari kapan? Why? Rapping Kalau bungkus kado. aku dari ya. Kalau aku dari dulu umur 13 emang udah suka rap gitu. Terus mulai di industri umur 16 tahun masuk di Pesta Rap 2 kompilasinya. Karena ada Pesta Rap 1, aku di Pesta Rap 2. Terus dari situ ya udah maintain my ini aja konsistensi di music karena emang selain di edukasi passionku juga di musik gitu. Jadi ya udah di maintain sampai sekarang. Ya masih pingin perform juga tapi juga mendorong teman-teman yang lain untuk maju ke depan gitu. Nah, kalau Tuan 13 Kalau aku sukanya awal tuh 2010 kali, mulai nge-rap. Tapi mulai kayak serius di industri tuh 2015, 2016 awal. berarti pemain baru ya, Iya. berapa tahun terakhir lah ya. Iya baru memutuskan kayak pengen serius dari musik tuh 2015, 2016. Sebenarnya kalau di Indonesia atau di Jakarta atau di manapun Indonesia, kita kalau ngelihat kalian mau perform tuh di mana sih? Biasanya kalian manggungnya di Ini mana? kayaknya komunitasnya cukup ini ya. Kalau komunitas sih banyak banget ya, tapi kita nggak ada yang manggung reguler gitu sih. Biasanya Tergantung tiap ada acara festival ya. pasti insya Allah kita Ikut, main biasanya gitu sih. Oke, jadi musik-musik festival yang Yap, memang multiple artis Yap, gitu ya. betul. Nah, Tapi sebenarnya di festival di Indonesia sekarang juga udah ada satu yang hip hop R&B
and Soul, namanya Fluffs. Kita udah jalan sejak 3 tahun, kebetulan aku program director di situ. Gitu. Jadi emang yang ngelolain festival yang lain multi genre, kalau di sini bener-bener hip hop R&B and soul. Mungkin Tias Media nanti bisa. Boleh dong, mau Nanti kita banget. bikin Maksudnya halus ya kamu ya. Mau dong, mau banget. Actually aku penasaran, emang segede apa komunitasnya sih Ameng yang khusus di genre ini? Kalau dibilang gede, gede banget sih, tapi kayak kita tuh baru melek digital tuh sekarang. Kalau misalnya kita pergi ke Papua paling ujung sana tiba-tiba ada komunitas rapnya. Kita pergi ke Aceh tiba-tiba ada komunitas rapnya. Itu satu bukti bahwa ternyata pergerakannya merata memang, tapi belum semuanya punya kesempatan untuk nongol di industrinya. Dan semenjak ada digital, ada teman-teman sudah bisa bikin video klip sendiri, upload di YouTube sendiri, akhirnya mereka mulai ke discover pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan sih setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan semuanya akan jadi jauh lebih matang sih. Nah, speaking of tadi kan pelan-pelan tuh mulai muncul lah di industri. Nah, kalau kalian sendiri tuh gimana cara menjaga konsistensi kalian gitu? Album tetap jalanin, tetap keluarin video klip atau gimana? Atau you guys just go with the flow aja, tiap acara aja muncul atau Pastinya kan aku sama Yako tuh pernah punya program hip hop namanya Hip Hop Ore. Di situ itu kita tiap minggu muterin lagu-lagu baru pelaku-pelaku hip hop seluruh Indonesia. Itu tiap minggu kita dikirimin 50 lebih video klip baru dari Sabang sampai Merauke. Wow. Itu menandakan bahwa ngebutnya industri segitunya Mereka tuh. udah bikin sendiri tuh? Bikin video klip? sendiri, distribusi sendiri. jadi nggak ada label? Nggak ada label, manage sendiri. Nah itu jadi satu pacutan juga buat kita bahwa seminggu ada 50 rilisan baru. Kalau aku dan Yako nggak ngapa-ngapain, kita ketinggalan nih. Di timeline kita ketinggalan. Akhirnya udah aku sama Yako kita terus bikin lagu, kita terus bikin campaign, bikin album, main di festival-festival. Ya sampai sekarang alhamdulillah rezekinya datang untuk manggung di sini gitu sih. Dan lagu-lagu yang nanti yang kalian manggung tuh lagu-lagu sendiri? Ya, Yap. semuanya. Lagu-lagu sendiri. Itu kalau kita pengen denger di mana? Spotify. Spotify, ya, ada YouTube. Dan itu kalian produce sendiri? Kalau produksi rata-rata kerjasama ya, Iya, Pak ya? kerjasama. Karena aku nggak bikin beat sendiri, nggak bikin musik sendiri gitu. Jadi selalu harus bareng sama produser. Gitu. I see. Rasanya apa sih kalau menjadi seorang rapper di Indonesia? Gampang nggak sih diterima masyarakat? Challenge-nya apa sih paling gede? Challenge-nya adalah tiap ketemu orang yo-yo pasti. Ya tadi aku nggak yoyo lagi pas ketemu. Aku kayak biasa aja gini. Harus tadi kita gitu ya. Yo. Sama kalau kayak Stereotyping ya. stereotipnya karena kan era pesta rap tuh begitu melekat ya. Jadi tiap kalau ketemu orang pakaian gombrong atau bajunya gombrong langsung yo enggak yo. Enggak lewat Jadi eranya gimana gitu. dong? Misi Dan sewu. Sekarang tuh hip hop di Indonesia sudah diversity-nya udah banyak banget. Bahkan sekarang udah pakai skinny jeans, Tapi jaket rapper jeans, gitu. tapi nge-rap. Jadi tingkat ekspresifnya tuh udah lebih jauh, lebih bebas lah. Jadi kalau ditanya bagaimana sih, seru banget sih kita bisa ada di satu platform baru yang mana sebenarnya bukan anak tiri ya, Bu, tapi masih side stream ya. Nah, aku dan teman-teman sama Yako nih lagi berlomba gimana caranya di tiap festival nasional ada nama besar pelaku hip hop yang jadi line up utama karena kita masih jadi kayak line up kedua, ketiga. Nah, pengen itu jadi pengen kita headliner. bersama tuh iya. Ya nggak apa-apa pelan-pelan. Iya, keren tapi sih. bisa. Apalagi setelah ini di South by Southwest muncul. Amin. Terus tiba-tiba ini dia nih. Harapannya memang setelah ini teman-teman dari luar ya bisa lihat gitu bahwa dari hip hop Indonesia itu diverse gitu. Kita nggak bermaksud untuk ini loh hip hop Indonesia kayak gini enggak gitu. Tapi lebih kita yang pingin itu adalah ada hip hop di Indonesia dan it's so diverse gitu. Jadi if you wanna come and see us, come to Indonesia. Iya. Seperti itu. Or more rappers can be performing here. Iya. Siap, amin. Kalau Tadi sebenarnya Luna udah sempat nanya dikit. Dosen dan kepala sekolah juga itu apa sih ceritanya? Jadi gimana sih kenapa Mas bisa multiple ini? Ya itu tadi passionku ada dua, di education dan di rap gitu kan. Kalau rap orang mungkin bilang oh itu hobi kali, nggak bisa. Gue cuman kalau hobi doang tuh nggak bisa. I need to be in the game gitu. Karena emang dari dulu waktu gue umur 13 tuh gue sudah punya cita-cita I wanna be a rapper someday gitu. I wanna be doing this and that gitu. But at the same time gue punya latar belakang master business gitu kan. Master of business, jadi gue nyari kerjaan juga yang gue suka, yang passionate about, which is the education. Gue suka sharing, gue suka learning juga. Jadi kira-kira apa ya kerjaan yang bisa saling mendukung nih gitu. Ya udah akhirnya I discover gue suka ngajar jadi dosen. Saya akhirnya make my way up jadi kepala sekolah. Keren. Jadi dosen di mana? Di USG Education namanya Terus gitu. kepala sekolah di sekolah yang sama? Ya betul gitu. ini ngomong-ngomong dari kecil tadi kan ya aku bilang dari kecil
you know what you want gitu. Who inspires you? Kayak lihat siapa sih pertama kali gitu yang bikin I wanna be like him or I wanna be like her or Mungkin kalau saat itu Lauryn Hill kali ya gitu, from the Fugees gitu, terus kemudian ya Missy Elliott gitu. iya. Cuman majority emang ya kayaknya kenapa milih rap ya karena apa ya, I found my energy aja di situ gitu. Terus kemudian melebar ke drum and bass juga gitu, yang akhirnya jadi infuse dari musik-musikku. Right. So when you perform your own song itu you write your song. Yes, kita berdua. Berdua, Ya nulis. maksudnya sendiri-sendiri gitu. Iya. Kalau punya karya berdua ya udah berdua. Nah, kan kadang-kadang kan rapper itu kalau nulis lirik tuh agak dekat dengan banyak hal yang berhubungan sama kepribadiannya mereka atau yang kejadian-kejadian. Terus juga beberapa rapper di misalkan di Amerika tuh agak lumayan banyak yang rough gitu. Ya. Nah, kalau kalian sendiri Eksplisit gimana? ya. Rough, gue gak mau bilang rough ya, I'm just gonna say rough. Kalau dari kita sih, kita sadar betul bahwa ini adalah akulturasi, ini bukan budaya Ya. kita ya. Tapi kalau ngomongin literasi dari zaman nenek moyang kita sudah punya pantun, kita sudah Ya. punya puisi. Jadi sebenarnya di down inside kita punya hal itu. Ya. Jadi begitu akulturasi bernama hip hop ini masuk, yang menarik budaya kita tiba-tiba jadi pagar. Kita nggak mau serta-merta menjadi apa yang ada di Amerika gitu. Jadi kita Right. cuma serap kulturnya, aplikasikan sama apa yang kita punya. Right. Jadi kalau kita pergi ke Papua, tiba-tiba teman-teman nge-rap pakai bahasa Papua, Oh, ke Aceh pakai bahasa Aceh. Jadi kayak waktu hip hop masuk ke sini tuh aku ngerasa bahwa ini tuh bukan musik gitu. Ya. Ini culture. Ya. Jadi waktu melebur sama culture di sini, ya udah, kita ini orang timur, kita tulis sesuai kapasitas koridor kita aja gitu sih. Kalian kalau nulis tema yang paling kalian pengen angkat tuh apa? Kalau Yako, apa kok? Kalau gue biasanya tentang perempuan, tentang hak-hak Tentang perempuan, perempuan, gitu. Gua, memperjuangkan perempuan. Equality gitu kan. Gue kemarin ya beberapa musik gue emang nafasnya feminis gitu. Ya. Tapi gue nggak pingin aja hal-hal yang harusnya tidak terjadi pada perempuan itu dinormalisasi gitu, misalnya Oke. pelecehan. Gue pernah bikin lagu judulnya Hands Off itu untuk melawan kekerasan di ruang publik. Yang kemarin International Women's Day, gue bikin lagu untuk teman-teman yang ada di graffiti, skena graffiti, judulnya Women King gitu. Terus banyak sih macam-macam, maksudnya nggak terbatas. Gue juga suka sneakers, gue bikin lagu tentang sepatu gitu. Nggak terbatas karena itu tadi gue setuju sama Upi bahwa ini tuh kayak kanvas kosong gitu loh, yang kita bisa tulis apa aja di dalamnya. Kalau Upi sendiri juga banyak sekali ngomongin tentang aku lebih ke ya isu sosial, terus environment. Sama aku fokusnya di campaign Harimau Sumatera. Jadi di album Gemes terakhir aku banget. fokusnya di Harimau Sumatera. Jadi Seru, sekalian seru. menginformasikan Emang teman-teman Upi tentang orang Sumateraan apresiasi. ya? Iya. Oke. Oh, I see. Ini kan kalian tadi sebetulnya lagi sering perform bareng sepaket. Cuma sebenarnya kan masing-masing mempunyai Betul. karir sendiri-sendiri. Ketemunya pertama kali gimana? Ketemunya pertama kali menarik. Jadi aku adalah salah satu host program hip hop. Itu kayak pertama kalinya aku diinterview sama program itu, kenalan. Dan dia kan kayak solid, bold banget gitu auranya. Iya. Pertama kali kenalannya di situ. Terus tiba-tiba temannya hostnya dia itu nggak bisa hadir. Aku disuruh coba gantiin. Lama-lama jadi host bareng sampai sekarang. gitu. Terus kita sempat bikin sekolah bareng juga. Ini tahun berapa nih? Itu 2016, 15 ya. Oke. Ya. Udah lumayan dong ya. 7 7 tahunan lah ya temenan ya. Challenge-nya nih Lucu. di Indonesia. The biggest challenge yang kalian dapat apa sih? As a rapper. Paling kalau tadi nyambung dari Upi ya biggest challenge itu terus terang memang gimana caranya banyak rapper-rapper Indonesia itu yang bisa dapat slot untuk perform di festival-festival. Jadi terus terang nggak cuma nama-nama besar aja itu satu. Tuh, tapi kembali lagi yaitu ada PR dari dua belah pihak, dari festivalnya atau dari IO-nya sendiri, promotornya sendiri, mereka harus melihat lebih jauh gitu bahwa banyak sekali pelaku-pelaku hip hop yang keren-keren. Tapi dari PR kedua dari pelaku hip hopnya juga, jadi mereka harus terus berkarya, nggak cuma berkarya tapi bikin campaign, dan nggak semua mungkin yang sudah melek caranya bikin campaign itu seperti apa gitu. Nah hal-hal yang itu tuh mungkin menurut gue jadi challenges buat pelaku hip hop ya di Indonesia. Lo ada tambahan Pi? Ya, karena memang hip hop sedikit banyak kita nggak bisa pungkiri Indonesia tuh kental dengan segmentasi komedi ya. Pernah besar dengan image seperti itu. Jadi kayak waktu teman-teman yang lain mencoba serius, masyarakat umum masih melihat ini bahwa ini sesuatu yang lucu gitu. Iya. Jadi kita lagi coba pelan-pelan ubah hal itu sih. Karena kalau di Amerika kan hip hop,
R&B, rap itu kan udah lumayan mainstream ya. Iya. Pengen Ya, nggak memang- cita-citanya itu menjadi mainstream juga di Indonesia? Pengen banget, pengen banget. Karena Yang maksudnya- second kali ya, karena kalau udah Indonesia banget kayaknya dangdut ya. Ya. Dangdut is the Dangdut. music of my country Ya, kan. itu terus pop ya, paling pop. Jadi mungkin ya bisa sebesar mereka juga lah ya Amin, amin, amin. komunitasnya ya. Cita-cita juga maksudnya beberapa teman-teman yang nge-rap sambil kerja gitu. Kalau misalnya mereka mau melamar seseorang gitu, mereka nggak akan bilang pekerjaannya rapper gitu. Gue mau kita ada di titik di mana lu bangga sama apa yang lu lakuin. Gitu. Gue musisi, gue nge-rap. Gue berani gitu. Gua berani ngelamar anak lo ya, gitu. Gue ada di titik itu. Keren. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya tahun 90-an gitu kan maksudnya hip hop atau rap di Indonesia tuh kan sempat booming ya. Iwake, Denada, siapa? Siapa lagi sih yang Pesta ada? rap lah pokoknya. Pesta rap gitu. Terus tiba-tiba ada satu momen agak menghilang sih. Sebenarnya kalau ngikutin teori musik ya gitu biasanya atau kembali. trennya- Benar. Trennya berubah Trennya ya. berubah. Trennya Tiap gini-gini 10 ya. tahun itu kembali. South by Southwest. Apa yang akan kalian berikan untuk performance atau penampilan kalian nih? Well, we're just doing what we best gitu, yang emang kita warna-warna kita gitu, dan harapannya nanti dari situ teman-teman di South by Southwest bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk musik hip hop dari Indonesia, but we have more than just us. Yeah. Yes, mudah-mudahan tambah banyak Iya. ini ya yang lebih kenal Indonesia dan Amin, ternyata amin, banyak amin, juga talent-talent Indonesia yang Amin. berbakat. Terus malah daripada nyari jauh-jauh, udahlah kalian kita sign aja deh Iya. di Amerika. Tapi kalian keren, kita bangga banget Amin. bisa Amin. represent Indonesia. Terima So, kasih ya, the best. good luck. Thank you. Tomorrow pasti keren banget. Amin. Nanti kita akan liputan dong pastinya performance-nya Yako sama Tuan 13. Thank you so thank much. you. Thank you so much. Gini ya, yo. Thank you teman setia for watching. See you next episode. In 3 languages, Japanese, Indonesian, and also English. This is Coffee Tutur. You ready for this? Hey. Come on. Yeah. Ako awakmu, rumah tamu kono lepewe. Karep kui opo sing salah di bener-bener no. Sing bener kok yo diwalik terus kok salah no. You not get done for you. You bitch your money really nice. 1, 2, 3, let's go. All I do is do one thing. Jumping on the beat and make you back. Holla, I make you say. So I think I'm gonna start to the damn thing. Now you know I'm gonna take it. When you see me coming back, yeah, you know you better run. Run, yeah, you better run. Run, when you see me run. Run, yeah, you better run. No, when you see me coming back, yeah, you know you better run. Hidup kembali lagi cuma karena kalian juga omong kosong. Kalau banyak bohong di lirik kau. Lagu belakang galak tapi cuma gangster studio. Ku bikin kau tahu karena aku Manny Pacquiao. Kau masih cetak layar, ku sudah di baliho. Jadi sudah ngerti bro, tak suka